Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erda Unggul Kuncoro Jati dari Ilmu Kelautan C dengan NIM 26040125140114 ingin menjelaskan tentang pengolahan data perairan Laut Maluku. Saya berasal dari kelompok 4 dan saya mendapat mengolah data yang ada di Laut Maluku. Izin Ibu dosen dan kakak asisten praktikum, izin saya mulai melakukan olah data. Pertama, kita buka genom terlebih dahulu. Kita buka link genom. Setelahnya, ke bawah, base map, pilih yang global custom map generator. Lalu tunggu sampai mapnya muncul. Setelah mapnya muncul, kita cari peta Indonesia. Lalu kita cari Laut Maluku. Dari Laut Maluku. Di sini melokasi dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah Laut Maluku. Hanya dibuat seperti ini, dikotakan saja. Sudah, lalu keluar dari peta, kita sudah dapat bagian dari utara, selatan, barat, dan timur koordinatnya. Lalu setelahnya kita ke Copernicus Marine Service, lalu kita ke Ocean Product. Lalu kita pilih wave, gelombang, tanya ke atas, Global Ocean Physics Analysis and Forecast, pencet, ditekan, lalu setelahnya ditekan download, tanda download ini, lalu ke bawah, dari hourly ini diubah menjadi temperatur daily yang atau P1DM, yes. Oke, setelahnya ke bawah lagi, from ini kita ganti menjadi 1 Januari 2025. Ubah ke 1 Januari 2025. Tanggalnya tanggal 1. Kemudian from 1 Januari ke 31 Januari 2025. 31 Januari 2025. Ya. Dan di depth range kita ubah yang to menjadi 34,43. Dan di sini ada isian kosong koordinat, kita isi dengan yang ada di genom tadi. Kita copy paste, kita paste, lalu ini kita paste, kita copy paste semuanya. Lalu yang west, copy paste juga west. Lalu yang paling terakhir yaitu south, selatan, dibuat juga ini. Oke, sudah bisa dilihat. Kita pencet download, tunggu sebentar. Oke, sudah terdownload. Kita buka di folder, dan folder ini diletakkan di folder yang tuliskan Undip ini. Oke, jam 23.31. Lalu pindah ke aplikasi Ocean Data View. Kita memerlukan satu aplikasi Ocean Data View dan 2 website Genome and Marine Copernicus untuk mengolah data Laut Maluku ini. Saya lupa bilang di awal tadi. Pencet file, lalu open, lalu kita cari yang 23 dan kita cari yang desktop, Undip,
lalu cari yang 2352 ini, pencet, sudah, open, next, lalu next, lalu ini pindah ke time, lalu ini next lagi, lalu ini kita ubah menjadi 010, klik OK, lalu 010, finish, jadi suhu Januari 2025, klik OK, tunggu sebentar. Oke, sudah terbuat gambarnya. Pertama-tama yang perlu diketahui adalah kita mengklik kanan, kita cari properties, pencet, dan kita pilih layer, kita klik land topography, kita klik draw color bar, oke, bagus. Lalu kita klik kanan di bagian putihnya. Nah, sedikit membawa catatan karena saya untuk mengingat kembali. Lalu klik kanan di bagian putih. Setelahnya pilih layout, pilih layout template dan satu surface window F12. Sudah dapat. Lalu klik kanan pada peta, lalu pencet properties dan display style. Habis itu wake average grading diubah menjadi diva grading. Lalu yang height bed estimate di unchecklist dan OK. Sudah terlihat seperti ini untuk gambarnya. Lalu sudah muncul peta. Ini dapat dibilang muncul petanya. Lalu klik kanan peta, kita pencet extras, lalu animation, e-surface. Setelah pencet e-surface, klik OK. Dan kita ubah namanya menjadi suhu Januari 2025 give karena Erda, karena sebelumnya sudah sempat menggunakan nama tersebut, jadi saya ada Erda dan tipe filenya give, save. Nah, kita tunggu dulu dalam mengunduh give yang saya telah buat. Kita tunggu dulu, lalu oke, sudah jadi yang give. Lanjut kita buat yang versi PNG-nya. Kita klik kanan, kita klik properties. Setelah klik properties, kita counter, kita do counter, kita pencet ini, lalu kita pilih panel sudah dan oke. Kita ke kanan, save plot as, lalu ini diubah menjadi suhu Januari 2025 dengan formatnya PNG. Sekarang formatnya PNG dan bisa langsung di save. Oke. Sudah terlihat dengan jelas. Kita masuk ke dokumennya. Kita lihat kembali. Untuk gambar tadi yang sudah dibuat 2, 3 capture kan galeri kan mungkin bisa dilihat di Dex. Tidak, di sini kita lihat ada kita ulangi sedikit. Lalu kita lihat cari suhu Januari 2025
Nah, ini ada dua file untuk GIF dan PNG. Pertama kita lihat yang GIF terlebih dahulu. Oke, kita perbesar kembali. Kita bisa membuat kesimpulan untuk yang GIF ini. Pertama, dalam kontur suhu laut di sebagian Laut Maluku yang saya ambil datanya, yang saya ambil data berkisar 1 hingga 31 Januari 2005, menunjukkan variasi suhu berkisar antara 29,8 hingga 30,3 derajat Celcius. Suhu lebih rendah terlihat berada di bagian timur, sedangkan suhu lebih tinggi berada di bagian barat, hingga 30,3 derajat Celcius. Nah, setelahnya kita lihat yang PNG untuk melihat dalam perspektif gambar. Kita lihat dalam format PNG, lalu kita perbesar kembali. Kita telah perbesar dan di sini terlihat ada kontur yang berbeda. Pola ini menandakan adanya variasi spasial suhu laut yang dipengaruhi oleh arus massa air sekitar serta kondisi musim barat pada Januari. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa olah data ini bermanfaat untuk menunjukkan variasi suhu yang berada di Laut Maluku. Dengan adanya data ini, instansi dapat memberikan pemahaman tentang cuaca ataupun perakiraan cuaca dan aktivitas terkait iklim dan suhu dan cuaca lainnya. Oke, saya Erda Unggul Kuncor Jati, berasal dari saya Erda Unggul Kuncor Jati. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan video olah data yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.